Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nafa Alisya Putrida Manik. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Administrasi Bisnis dari kelas AB3D dengan NIM 20050091090. Di video ini, saya akan menjelaskan sedikit pemaparan saya tentang elastisitas permintaan dan penawaran serta elastisitas hilang yang sudah saya kutip dari buku Ekonomi Mikro Sadono Sukirno. Adapun submateri dari bab 5 ini yang akan saya jelaskan diantaranya yang pertama, elastisitas permintaan dan koefisien elastisitas permintaan. Kedua, elastisitas permintaan sepanjang kurva permintaan. Ketiga, elastisitas hasil penjualan. Keempat, jenis elastisitas harga yang lain. Dan yang kelima, elastisitas penawaran dan koefisien elastisitas penawaran. Oke, tanpa lama-lama lagi, mari kita masuk ke materi yang pertama, elastisitas permintaan dan penawaran. Dalam analisis ekonomi, secara teori maupun dalam praktek sehari-hari adalah sangat berguna untuk mengetahui sampai sejauh mana responsifnya permintaan terhadap perubahan harga. Nah, oleh sebab itu perlu dikembangkan satu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Nah, ukuran ini dinamakan elastisitas permintaan. Perubahan harga juga menimbulkan akibat yang berbeda terhadap jumlah penawaran berbagai barang. Nah, ukuran kuantitatif sebagai akibat perubahan terhadap perubahan jumlah barang yang ditawarkan dinamakan elastisitas penawaran. Sumbangan analisis elastisitas permintaan. Dalam gambar 5.1 ditujukan dua kasus yang menggambarkan akibat perubahan penawaran terhadap harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Dalam gambar tersebut terlihat penawaran bergeser ke kiri dan pergeseran adalah sama besarnya. Dalam kasus 1, kurva permintaan landai atau tidak terlalu curam, dan dalam kasus 2, kurva permintaan menurun dengan curam. Perbedaan dalam kurva permintaan di antara kedua kasus di atas ternyata menimbulkan akibat yang berbeda terhadap perubahan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan walaupun bentuk penawaran adalah sama dan pergeserannya juga bersamaan. Secara umum, kita dapat mengemukakan dua kesimpulan berikut. Yang pertama, apabila permintaan agak datar bentuknya atau landai, suatu pergeseran kurva penawaran akan menimbulkan perubahan harga yang sedikit, tetapi perubahan jumlah yang diperjualbelikan cukup besar. Lalu yang kedua, apabila permintaan bentuknya menurun dengan sangat curam, suatu pergeseran ke atas kurva penawaran akan menimbulkan perubahan harga yang besar, tetapi perubahan jumlah yang diperjualbelikan adalah relatif kecil. Manfaat dari menaksir elastisitas permintaan. Apakah manfaat dari kedua kesimpulan di atas kepada perusahaan dan pemerintah? Kepada perusahaan, faktor tersebut dapat menjadi landasan dalam menyusun kebijakan penjualannya. Apabila diketahui sifat responsif permintaan apabila berlaku berubah harga, dapatlah perusahaan menentukan apakah perlu menaikkan produksi atau tidak untuk menaikkan hasil penjualannya. Kalau permintaan adalah seperti dalam kasus 1, menaikkan produksi dan penawaran merupakan tindakan yang bijaksana karena langkah tersebut akan menimbulkan pertambahan dalam hasil penjualan. Tetapi sekiranya sifat permintaan terhadap produksinya adalah seperti dalam kasus 2, pertambahan penawaran akan merugikan perusahaan karena hasil penjualan akan berkurang. Koefisien elastisitas permintaan harga. Dalam analisis elastisitas permintaan harga lebih kerap dinyatakan sebagai elastisitas permintaan. Nilai perbandingan antara persentase perubahan jumlah yang diminta dengan persentase perubahan harga disebut koefisien elastisitas permintaan. Di bawah ini diterangkan dua cara untuk menghitung koefisien elastis permintaan. Rumus untuk perhitungan koefisien elastisitas. Dalam menganalisis akibat perubahan harga terhadap perubahan jumlah barang yang diminta adalah sangat berguna apabila dihitung koefisien elastisitas permintaannya atau ED. Rumus dan cara perhitungannya diuraikan dalam contoh berikut. Rumus perhitungan. Koefisien elastisitas permintaan adalah suatu angka penunjuk yang menggambarkan sampai berapa besarkah perubahan jumlah barang yang diminta apabila dibandingkan dengan perubahan harga. Nah, koefisien elastisitas permintaan dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini. ED sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta per persentase perubahan harga. Misalkan harga berubah dari P menjadi P1 dan jumlah barang yang diminta berubah dari Q menjadi Q1, maka rumus di atas dapat dinyatakan secara berikut. ED sama dengan Q1 kurang Q per Q per P1 kurang P per P.
Nah, dengan rumus ini yang telah diterangkan di atas sekarang, dapatlah dihitung besarnya koefisien elastisitas permintaan atau dengan singkat elastisitas permintaan apabila diketahui besarnya perubahan harga dan perubahan jumlah yang diminta. Untuk tujuan ini, perhatikanlah dua contoh berikut, yaitu yang pertama kasus harga meningkat dan dua kasus harga menurun. Kasus harga menurun. Misalkan kita ingin mengetahui besarnya koefisien elastisitas dari permintaan ke atas beras, didapati bahwa pada waktu harga beras adalah Rp4.000 sekilogram, jumlah beras yang dibeli konsumen adalah 10.000 kg. Dan pada waktu harga Rp3.000 sekilogram, jumlah beras yang ingin dibeli adalah 15.000 kg. Dengan menggunakan rumus yang telah diterangkan dan dengan menggantikan nilai-nilai di atas dalam rumus tersebut, dapatlah elastisitas permintaan beras dihitung. Nilai koefisien elastisitas yang diperoleh adalah ED sama dengan 15.000 dikurang 1.000 per 10.000 per 3.000 dikurang 4.000 per 4.000 sama dengan 5.000 per 1.000 per min 1.000 per 4.000 sama dengan 1 per 2 per min 1 per 4 sama dengan min 2. Ternyata nilai yang diperoleh adalah negatif. Ini merupakan keadaan yang selalu akan terjadi. Nilai negatif disebabkan karena harga dan jumlah barang yang diminta mengalami perubahan ke arah yang berbalikan. Penurunan harga menaikkan permintaan, manakala kenaikan harga menurunkan permintaan. Di dalam menghitung koefisien elastisitas, tanda negatif itu biasanya diabaikan. Nah, jadi berarti nilai koefisien elastisitas permintaan beras di atas adalah 2. Selanjutnya, kasus harga meningkat. Di dalam perhitungan di atas, dimisalkan bahwa harga mengalami penurunan dari Rp4.000 menjadi Rp3.000. Oleh sebab itu, permintaan telah bertambah dari 10.000 kg menjadi 15.000 kg. Bagaimanakah kalau perubahan tersebut dipandang dari sudut yang sebaliknya? Nah, dimisalkan harga naik dari Rp3.000 menjadi Rp4.000 dan oleh karenanya permintaan berkurang dari 15.000 kg menjadi 10.000 kg. Kalau perubahan harga dan permintaan dipandang secara ini, elastisitas permintaan ke atas beras adalah ED sama dengan 1.000 kurang 15.000 per 15.000 per 4.000 dikurang 3.000 per 3.000 disama dengan minus 5.000 per 15.000 per 1.000 per 3.000 sama dengan 1 per 3 per 1 per 3 sama dengan min 1. Kesimpulannya, perhitungan yang belakang ini menunjukkan bahwa koefisien elastisitas yang kedua adalah berbeda dengan yang pertama. Keadaan yang seperti itu adalah keadaan yang akan selalu berlaku, walaupun rumus dan cara perhitungan yang digunakan dalam menentukan besarnya koefisien elastisitas adalah sama dengan sebelumnya, atau bedanya adalah pada mulanya dilihat perubahan itu sebagai suatu proses penurunan harga dan sesudah itu sebagai proses kenaikan harga. Nah, perhitungan akan memperoleh koefisien elastisitas yang berbeda. Cara menghitung koefisien elastisitas yang disempurnakan. Cara yang digunakan untuk memperbaiki kelemahan di atas adalah dengan menggunakan nilai titik tengah atau nilai di antara sebelum perubahan dan sesudah perubahan. Daripada harga jumlah yang diminta, di dalam menghitung presentasi perubahan harga dan presentasi perubahan jumlah yang diminta. Kalau dimisalkan nih harga berubah dari P menjadi P1 dan jumlah barang yang diminta berubah dari Q menjadi Q1, berdasarkan kepada prinsip perhitungan yang baru, rumus yang disempurnakan untuk mencari koefisien elastisitas berubah menjadi seperti berikut. ED sama dengan Q1 kurang Q per Q tambah Q1 per 2 per P1 kurang P per P tambah P1 per 2. Materi selanjutnya, kurva permintaan dan elastisitas permintaan. Seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut, sepanjang suatu kurva permintaan, nilai koefisien elastisitasnya berbeda. Walaupun demikian, dalam analisis umum, kurva permintaan digolongkan kepada golongan elastis atau tidak elastis berdasarkan bentuk dari kurva tersebut. Elastisitas sepanjang kurva permintaan garis lurus. Dalam satu kurva permintaan yang berbentuk garis lurus, koefisien elastisitasnya adalah berbeda-beda di berbagai tingkat harga. Nah, untuk melihat buktinya, perhatikanlah contoh yang dikemukakan dalam tabel 5.1. Tabel 5.1 juga dihitung koefisien elastisitasnya, permintaan untuk 4 perubahan harga yang berikut. Pada keadaan 1, apabila harga berubah dari Rp1.000 menjadi 800 perak,
Keadaan 2, apabila harga berubah dari 800 perak menjadi 600 perak. Keadaan ketiga, apabila harga berubah dari 600 perak menjadi 400 perak. Keadaan keempat, apabila harga berubah dari 400 perak menjadi 200 perak. Jenis-jenis elastisitas permintaan. Nilai koefisien elastisitas berkisar di antara 0 dan tak terhingga. Elastisitas adalah 0 apabila perubahan harga tidak akan mengubah jumlah yang diminta, yaitu yang diminta tetap saja jumlahnya walaupun harga mengalami kenaikan atau penurunan. Kurva permintaan yang koefisiennya elastisitasnya bernilai 0, bentuknya adalah sejajar dengan sumbu tegak. Jadi bentuknya adalah seperti yang ditunjukkan dalam gambar 5.3 pada gambar 1. Kurva permintaan yang seperti ini adalah kurva permintaan yang dinamakan tidak elastis sempurna. Koefisien elastisitas permintaan bernilai tidak terhingga apabila pada suatu harga tertentu sanggup membeli semua barang yang ada di pasar. Berapapun banyaknya barang yang ditawarkan oleh para penjual pada harga tersebut, semuanya akan dapat terjual. Nah, contoh produknya itu seperti tanah atau harga akan naik terus, tetapi kuantitas yang tersedia tetap terbatas. Kurva permintaan dan koefisien elastisitasnya adalah tidak terhingga, berbentuk sejajar dengan sumbu datar, dan sifat permintaan itu dikenal sebagai elastisitas sempurna. Pada gambar 2 mengemukakan satu contoh kurva permintaan yang bersifat elastis sempurna. Contoh produk yang tergolong dalam permintaan elastis sempurna adalah barang atau jasa yang menjadi komoditas. Nah, satu lagi nih, kurva permintaan yang berbentuk istimewa adalah seperti yang ditunjukkan dalam gambar 3. Kurva itu mempunyai koefisien elastisitas permintaan sebesar 1 dan lazim disebut sebagai kurva permintaan yang elastisitasnya bersifat elastis uniter. Produk yang tergolong elastisitas uniter tidak dapat disebutkan secara spesifik. Pada umumnya, sifat permintaan terhadap kebanyakan barang adalah seperti yang ditunjukkan dalam gambar 4 dan 5. Permintaan yang terdapat dalam gambar 4 adalah permintaan yang bersifat tidak elastis. Nah, contohnya seperti permintaan obat antibiotik merek tertentu tergolong inelastis karena tidak ada barang lain yang dapat menggantikannya. Kita mengatakan suatu permintaan adalah bersifat tidak elastis apabila koefisien elastisitas permintaan tersebut adalah di antara 0 dan 1. Koefisien permintaan mempunyai nilai yang demikian apabila persentase perubahan harga adalah lebih besar daripada persentase perubahan jumlah yang diminta. Kurva permintaan yang terdapat dalam gambar 5 adalah bersifat elastis, yaitu kurva itu menggambarkan bahwa apabila harga berubah maka permintaan akan mengalami perubahan dengan persentase yang melebihi persentase perubahan harga. Nilai koefisien elastisitas dari permintaan yang bersifat elastis adalah lebih besar dari 1. Contohnya, harga sepeda motor turun sebesar 15% sehingga jumlah permintaan sepeda motor itu naik 30%. Maka nilai elastisitas permintaannya adalah 2. Motor tergolong barang elastis karena nilai elastisitasnya lebih dari 1. Rincian perhitungannya adalah penurunan harga sebesar 1% menyebabkan peningkatan jumlah permintaan sebesar 2%. Faktor penentu elastisitas permintaan. Banyaknya barang pengganti yang tersedia dalam suatu perekonomian, terdapat banyak barang yang digantikan dengan barang-barang lain yang sejenis dengannya, tetapi ada pula yang sukar mencari penggantinya. Nah, perbedaan ini menimbulkan perbedaan elastisitas di antara berbagai macam barang. Sekiranya sesuatu barang mempunyai banyak barang pengganti, permintaannya cenderung untuk bersifat elastis. Maksudnya, perubahan harga yang kecil saja akan menimbulkan perubahan yang besar terhadap permintaan. Pada waktu harga naik, para pembeli naik. Para pembeli akan merasa enggan membeli barang tersebut. Mereka lebih suka menggunakan barang-barang lain sebagai penggantinya, yang harganya tidak mengalami perubahan. Sebaliknya, pada waktu harga turun, para pembeli melihat bahwa barang tersebut lebih murah daripada barang-barang penggantinya dan beramai-ramai membeli barang tersebut, dan ini menyebabkan permintaannya bertambah dengan cepat. Persentase pendapatan yang dibelanjakan. Besarnya bagian pendapatan yang digunakan untuk membeli suatu barang dapat mempengaruhi elastisitas permintaan terhadap barang tersebut. Perhatikanlah sikap orang dalam membeli barang yang sangat murah harganya. Seperti misalnya minuman ringan. Kalau seseorang itu sudah menyukai suatu jenis minuman ringan tertentu, kenaikan harga minuman ringan tidak akan banyak mempengaruhi permintaannya. Ia akan tetap membeli jenis minuman ringan yang sama oleh karena pengeluarannya untuk minuman ringan merupakan bagian relatif kecil daripada pendapatannya.
Jangka waktu analisis. Jangka waktu di dalam permintaan terhadap suatu barang diamati juga mempunyai pengaruh terhadap elastisitas. Semakin lama jangka waktu di mana permintaan itu dianalisis, semakin elastis sifat permintaan suatu barang. Dalam jangka waktu yang singkat, permintaan bersifat lebih tidak elastis karena perubahan-perubahan yang baru terjadi dalam pasar belum diketahui oleh para pembeli. Oleh sebab itu, mereka cenderung untuk meminta barang-barang yang biasanya dibeli walaupun harganya mengalami kenaikan. Dengan demikian, dalam jangka pendek pemerintah tidak banyak mengalami perubahan. Materi selanjutnya, elastisitas permintaan dan hasil penjualan. Kaitan antara perubahan harga dan hasil penjualan. Hasil penjualan adalah pendapatan yang diterima oleh para penjual dari pembayaran terhadap barang yang dibeli para konsumen. Nilainya adalah sama dengan harga dikalikan dengan jumlah barang yang diberi para pembeli. Nah, kalau harga berubah, maka hasil penjualan dengan sendirinya akan berubah. Ternyata sifat perkaitannya bukan seperti itu. Sifat perkaitan yang demikian hanya benar apabila permintaan adalah tidak elastis. Untuk permintaan yang bersifat elastis, kenaikan harga akan menyebabkan penurunan dalam hasil penjualan. Pembuktian secara grafik membuktikan bahwa pertama, kalau permintaan adalah elastis, kenaikan harga akan menyebabkan hasil penjualan berkurang, atau sebaliknya kalau harga turun hasil penjualan bertambah. Dan kedua, kalau permintaan adalah tidak elastis, kenaikan harga akan menyebabkan hasil penjualan bertambah, atau sebaliknya kalau harga turun hasil penjualan berkurang. Dapat juga dilakukan dengan menggunakan grafik. Perhatikanlah gambar 5.4 di mana dibandingkan dua jenis permintaan. Yang pertama adalah permintaan terhadap barang X dan juga kedua adalah permintaan terhadap barang Y. Permintaan terhadap barang X adalah bersifat elastis dan permintaan terhadap barang Y bersifat tidak elastis. Materi selanjutnya, jenis elastisitas permintaan yang lain. Sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang. Apabila terjadi perubahan terhadap harga barang lain dinamakan elastisitas permintaan silang atau dengan ringkas elastisitas silang. Apabila perubahan harga barang Y menyebabkan permintaan barang X berubah, maka sifat perubahan di antara keduanya digambarkan oleh elastisitas silang. Besarnya elastisitas silang atau EC dapat dihitung berdasarkan kepada rumus berikut. EC sama dengan persentase jumlah barang X yang diminta A per persentase perubahan harga barang Y. Nilai elastisitas silang berkisar di antara tak terhingga yang negatif kepada tak terhingga yang positif. Barang-barang penggenap elastisitas silang bernilai negatif. Jumlah barang X yang diminta berubah ke arah yang bertentangan dengan perubahan harga barang Y. Kalau harga Y naik, maka jumlah permintaan terhadap barang X berkurang. Sebaliknya, kalau harga barangnya turun, maka jumlah permintaan terhadap barang X bertambah. Nah, nilai elastisitas silang untuk barang-barang pengganti adalah positif, yaitu permintaan terhadap sesuatu barang berubah ke arah yang bersamaan dengan harga barang penggantinya. Kedua-duanya akan sama-sama mengalami kenaikan atau sama-sama mengalami penurunan. Adapun contoh perhitungan elastisitas permintaan silang dalam contoh seperti di atas. Untuk memperoleh elastisitas silang dari permintaan teh dalam simbol X dan kopi dalam simbol Y dan antara teh dalam simbol X dengan lemon simbol Z untuk data dalam tabel berikut. Bisa dilihat di atas cara menjawabnya. EXY sama dengan delta QX per QX per delta PY per PY sama dengan delta QX per PY dikali PY per QX sama dengan 10 per 20 dikali 40 per 40 sama 0,5 dan 0,5 disebut dengan barang substitusi. EXZ sama dengan delta QX per QX per delta PZ per PZ sama dengan delta QX per PZ dikali PZ per QX sama dengan min 5 per 10 dikali 10 per 40 sama dengan min 0,125. 0,125 disebut dengan barang komplementer. Elastisitas permintaan pendapatan. Koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap sesuatu barang sebagai akibat daripada perubahan pendapatan pembeli dinamakan elastisitas permintaan pendapatan atau secara ringkas elastisitas pendapatan. Besarnya elastisitas pendapatan atau EY dapat digunakan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. EY sama dengan persentase jumlah barang yang diminta A per persentase perubahan.
Elastisitas pendapatan dikatakan tidak elastis apabila koefisien elastisitasnya adalah kurang dari 1, yaitu apabila perubahan pendapatan menimbulkan perubahan yang kecil saja terhadap jumlah yang diminta. Elastisitas pendapatan dinamakan elastis apabila perubahan pendapatan menimbulkan pertambahan permintaan yang lebih besar daripada perubahan pendapatan. Materi selanjutnya, elastisitas penawaran. Elastisitas permintaan mengukur responsi permintaan yang ditimbulkan oleh perubahan harga, sedangkan elastisitas penawaran mengukur responsi penawaran sebagai akibat perubahan harga. Koefisien elastisitas penawaran. Koefisien elastisitas penawaran dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. ES sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang digunakan per persentase perubahan harga. Untuk tujuan perhitungan rumus di atas perlu diubah menjadi ES sama dengan QB per QA per QA per PB kurang PA per PA, di mana ES adalah koefisien elastisitas penawaran, QB jumlah baru barang yang ditawarkan, QA adalah jumlah penawaran yang asal, PB adalah tingkat harga yang baru, dan PA adalah tingkat harga yang asal. Koefisien elastisitas penawaran yang dihitung dengan rumus di atas juga akan menghadapi masalah yang sama seperti dalam menghitung elastisitas permintaan, yaitu akan diperoleh dua nilai koefisien elastisitas. Penggolongan kurva penawaran. Elastisitas penawaran mempunyai sifat-sifat yang bersamaan dengan elastisitas permintaan, yaitu terdapat 5 golongan elastisitas. Yang pertama, elastis sempurna, kedua elastis, ketiga elastis uniter, keempat tidak elastis, dan kelima tidak elastis sempurna. Elastis sempurna wujud apabila para penjual bersedia menjual semua barangnya pada suatu harga tertentu. Apabila penawaran sesuatu barang bersifat elastis sempurna, kurva penawarnya sejajar dengan sumbu datar. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama ada sifat perubahan biaya produksi. Bagaimana biaya produksi akan berubah sekiranya harus dilakukan pertambahan produksi. Sangat besar pengaruhnya kepada elastisitas penawaran. Penawaran akan bersifat tidak elastis apabila kenaikan penawaran hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan biaya yang sangat tinggi. Tetapi, kalau penawaran dapat ditambah dengan mengeluarkan biaya tambahan yang tidak terlalu besar, maka penawaran akan bersifat elastis. Jangka waktu analisis terbagi atas 3, yaitu yang pertama masa amat singkat. Yang dimaksud dengan masa amat singkat adalah jangka waktu di mana para penjual tidak dapat menambah penawarannya. Dengan demikian penawarannya bersifat tidak elastis sempurna. Lalu yang kedua ada jangka pendek. Di dalam jangka pendek kapasitas ala-ala produksi yang ada tidak dapat ditambah. Tetapi setiap perusahaan masih dapat menaikkan produksi dengan kapasitas yang tersedia. Itu dengan cara menggunakan faktor-faktor produksi termasuk barang modal secara lebih intensif. Antara lain caranya ialah memperpanjang jam kerja, memperbaiki manajemen produksi, menggunakan tenaga kerja yang lebih efektif dan sebagainya. Usaha ini dapat menambah produksi barang yang ditawarkan, tetapi pertambahan itu tidaklah terlalu besar. Lalu yang ketiga, jangka panjang. Produksi dan jumlah barang yang ditawarkan dapat dengan mudah ditambah dengan jangka panjang. Demikianlah sedikit penjelasan saya mengenai elastisitas permintaan dan penawaran serta elastisitas silang. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day.